Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Hadirin Subhanahu wa taala, pengajian kita tentang hukum ekonomi syariah, yaitu yang berhubungan dengan muamalah. Saya hanya menjelaskan tentang makna dalam surat An-Nisa ayat 29. Itu ayatnya dalam fotokopian itu ada kesalahan cetak karena printernya komputernya tidak ada program bahasa Arab, jadi salah-salah. Ayatnya berbunyi, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Bunyi ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, yaitu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. La ta'kulu, janganlah kamu memakan amwalakum, harta di antara kamu, bil batil, dengan cara yang batil. Jadi ta'kulu mewakili seluruhnya. Jadi kata kulu dalam Al-Quran termasuklah minum, menggunakannya untuk keperluan apa saja, itu diwakili. Jadi kalau Allah mengharamkan memakan babi, bukan berarti kita bisa jual babi lalu uangnya kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, nggak boleh. Jadi kata kulu ya mewakili seluruh kehidupan. Jadi kalau dia haram dimakan, maka dia haram dimuamalahkan atau digunakan untuk keperluan apa saja, walaupun dipakai misalnya untuk beli pakaian atau untuk kebutuhan rumah atau kendaraan dan lain sebagainya, tetap haram. Kata kulu, makan, itu mewakili seluruh kehidupan kita. Cuman bahasa yang mudah dipakai, dipahami itu kata la ta'kulu, jangan kamu makan amwalakum, harta di antara kamu, bil batil, dengan cara yang batil, yaitu dengan cara yang tidak sah. Jadi cara yang tidak sah ini bagaimana caranya? Misalnya mencuri, korupsi, menipu, merampok, mengicu, ya, memaksa, ya, memanipulasi, ya, riba, judi, itu termasuklah bil batil. Dan semua transaksi atau perbuatan yang merugikan orang lain itu termasuk batil. Ini firman Allah ini, bil batil, jangan kamu makan harta kamu dengan cara yang batil. Jadi masalah muamalah ini sangat penting, Pak. Walaupun bapak dan ibu ibadahnya bagus, siang berpuasa, malam salat tahajud, zikir, baca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran, bersalawat, dan lain amal ibadah dikerjakan, tetapi kalau muamalahnya tidak beres, itu bermasalah di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi muamalahnya harus diperbaiki betul. Ya, kalau muamalahnya tidak baik, nanti berlanjut panjang dalam kehidupan. Apa dia? Ya, nanti kita akan menderita di dalam kubur kita. Kenapa? Ta'kulu amwal bil batil, karena memakan harta orang dengan cara yang batil. Ya, apa saja? Termasuk mengambil tanah orang, walaupun hanya sejengkal diambil. Orang itu mungkin dia diam aja. Cuman karena kita pas di batas tanah dia, kita ambil tanah dia sedikit, alasan bangun sempadan, itu juga mengambil cara yang batil. Kalau kita mau bangun sempadan, ya pas di tanah kita aja. Jadi tidak ngambil tanah orang. Orang tuh kalau gitu lebih luas tanahnya, biarin aja. Yang penting kita tidak membangun pagar atau sempadan yang kita bangun itu di tanah atau di atas tanah orang lain. Itu berarti mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Hadirin subhanahu wa ta'ala,
ila antakuna tijaratan, kecuali dilakukan dengan jual beli atau bisnis. Tijarah itu bisnis bahasa Inggrisnya. Bahasa kitanya ya bisnis juga. Tijarah itu seluruh aktivitas kehidupan manusia yang berhubungan dengan mana itu disebut dengan tijarah. Bahagian daripada tijarah itu disebut dengan al-buyuk, artinya jual beli. Buyuk itu atau ishtara, berbeli, berbelanja. Itu bahagian daripada tijarah. Tijarah itu bisnis. Apa saja bisnis kita lakukan. Dan bisnis ini ada dua. Mungkin dia barang, mungkin dia jasa. Maka mesti jelas. Kalau dia bisnis jasa, harus jelas apa yang mesti kita bayar. Jasanya bagaimana. Misalnya upah. Upahnya harus dijelaskan. Maka sebelum transaksi, kita memberikan upah kepada dia harus jelas. Hitam putihnya. Macam mana perjanjian kita, berapa jam kerjanya, sistem jam atau borongan harus dijelaskan. Atau kalau ada kelebihan daripada pekerjaan yang kita minta rehab rumah kita, ternyata setelah direhab ada lagi tambah ini, kita harus dijelaskan upahnya. Kalau tidak nanti ada tidak antara dimingkum, tidak terjalin keredaan di antara kamu. Ini yang menjadikan batil dia. Jadi tijarah itu mesti antarodin, harus saling merelakan satu sama lain. Unsur kerelaan itu misalnya dalam buyuk, dalam jual beli, itu mesti jelas barang yang makutnya, mesti jelas barang yang diakadkan, tidak bisa samar-samar. Kemudian kedua apa? Dalam buyuk itu mesti ada orang yang membeli dan orang yang menjualnya, harus jelas. Yang ketiga, mesti ada sigat yang diucapkan di antara keduanya. Walaupun sigat itu sifatnya sir, tapi sudah menjadi lazim, menjadi adat kebiasaan, itu sah. Contohnya kita berbelanja pakai elektronik, pakai kartu, debit atau kredit, itu kan nggak ada transaksi ucap lafaz, aku jual, aku beli. Tapi itu terjalin, sudah begitu kita masukkan kartu kita gesek, itu berarti kita sudah menyetujuinya. Ya. Atau pembayaran-pembayaran yang lain yang menggunakan digital money, uang digital. Itu semuanya tidak ada akad ijab kabul, tapi itu sah secara uruf, al-adatul muhakkamah dalam fikih. Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum dalam fikih sepanjang kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa juga kita berbelanja pakai koin atau uang kertas. Yang kita beli apa? Minuman. Kita masukkan uang kertas. Berapa harga minuman itu? 5.000 misalnya. Uang kita 10. Nanti keluar siling atau kertas lagi 5.000 balikannya. Karena sudah diatur dengan sistem komputer. Itu semua sudah terjalin akad. Dalam Islam itu sah. Cuman kadang-kadang secara tradisional sebagian masyarakat kita dilafazkan. Itu hanya sekedar untuk menguatkan saja. Karena sudah uruf. Kalau kita sudah taruh makanan terus kita kasih duit, berapa ini harga? 5.000. Kita kasih duit 5.000, sudah terjalin akad di situ. Itu namanya tijarah, bisnis yang saling merelakan satu sama lainnya. Kalau dalam barang itu terdapat cacat, maka ada namanya khiyar dalam Islam. Itu dalam jual beli. Khiyar itu gunanya supaya apa? Supaya antarodin, saling melerakan di antara kamu. Kalau tidak ada khiyar, nanti ada gurutu di belakang hari. Misalnya kita beli barang ternyata ada cacat, maka berlakunya namanya khiyar aibi dalam Islam. Ada khiyar cacat. Diberi waktu biasanya 3 hari maksimal. Khiyar aibi ini 3 hari. Nah kalau khiyar syarat, khiyar yang disebutkan di awal akad. Barang ini saya jamin selama setahun, itu berarti syarat. Disebutkan selama setahun jaminannya. Biasanya barang-barang produksi, mesin misalnya, atau barang-barang lain yang sifatnya tidak seketika diketahui kecacatannya. Perlu waktu setelah digunakan beberapa lama baru ketahuan di mana kekurangannya. Dan itu biasanya disebutkan dalam bentuk khiyar syarat. Ini berlaku. Kalau dibikin ini garansi 3 tahun, ya 3 tahun. Apa yang digaransikan harus jelas. Harus jelas dalam kita berumah mana supaya halalan thayyibah yang kita makan itu halal lagi baik. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Kalau kita jaga ini kita selamat. Tapi kalau kita tidak jaga ini kita tidak selamat. Walaupun yang kita makan bukan anjing atau babi, tetapi dengan cara yang batil sama. Dia menjadi haram memakan sesuatu yang haram. Karena firman Allah, la ta'kulu, jangan kamu makan. Jelas perintahnya.
Ya, larangan untuk memakan dengan cara yang batil. Di zaman sekarang ini banyak dilakukan, sebahagian umat Islam juga ada melakukan. Banyak dilakukan orang. Bagaimana mendapatkan piti banyak aja pikirannya. Bagaimana dapat untung banyak. Dia tidak mau tahu. Kalau bisa dikicu-kicu aja. Orang itu kan tidak tahu. Nah, jadi itu termasuk berbatil. Kalau kita menimbang dalam timbangan, takarannya harus pas. Harus tak. Kalau kita tidak pas, berarti kita memakan cara yang batil. Walaupun dia tidak tahu. Sebab kadang-kadang timbangan itu dihadapkan kepada penjual. Pembeli tidak tahu tuh timbangannya berapa. Ya, rata-rata begitu timbang. Ini banyak dilakukan oleh orang kita juga. Maka keberkahan dalam bisnis itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menjadi batil dia. Lah, janganlah kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Itu kan yang hak ada jual beli di situ. Tapi batilnya apa? Dia mengambil hak orang lain di dalamnya. Ya. Jadi wala talbisul haqqa bil batil, kalau jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Ada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk juga memakan harta orang lain itu dengan cara batil ketika kita tahu perkara itu bahwa itu perkara yang tidak hak kita. Dulu Jalan Arifin Ahmad misalnya, itu dulu banyak tanah-tanah orang-orang Jawa, entah dari mana datang tahun-tahun 50-an, tahun 60-an, itu berkebun dia di situ. Itu hutan, belum ada jalan waktu itu. Orang berkebun di situ. Tapi ketika pembukaan jalan itu mau dibuka, Jalan Arifin Ahmad, banyak oknum bermain di situ. Dia tahu ini orang-orang Jawa yang datang ini nggak punya surat. Dia bikin kebun aja tahun-tahun 60-an, tahun 70-an dia datang, Pak. Tahun 60-an lah yang jelasnya. Mereka berkebun di situ. Entah ada surat terbang atau tidak, nggak tahu lah. Tapi oleh oknum tertentu dan orang-orang tertentu yang berduit dibikin itu surat. Bahkan disertifikatkan. Jika ketika sudah terjadi jalan, mereka ambil itu tanah-tanah. Jalan Penggil Arifin Ahmad itu. Banyak diambil tanah itu. Ini pengakuan sendiri dari orang agraria yang cerita kepada saya. Dulu banyak, Pak. Cuman saya tidak mau ngambil karena saya takut pada Allah katanya. Baguslah Pak, saya bilang. Dia takut, dia orang agraria, tahu dia. Oknum bermain di situ. Sehingga tanah itu dicaplok. Dibikin sertifikatnya. Nah itu namanya mengambil cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Litakulu fariqum min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 188. Janganlah kamu makan harta kamu dengan cara yang batil, dengan cara mengadukan kasusnya ke pengadilan. Supaya kamu dapat mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahuinya. Al-Baqarah 188. Jadi kalau diajukan ke pengadilan, kalah itu orang-orang Jawa yang berkebun di situ, walaupun dia sudah lama. Padahal Rasulullah katakan, man ahya, ya, al-ardo, barang siapa menghidupkan tanah yang sudah mati, maka dia punya hak terhadap tanah itu. Namanya ihrazul mawad, menghidupkan tanah yang mati. Hutan rimba dulu tak ada yang punya. Tahun-tahun 60-an nggak ada orang mau ke situ. Tempat jin beranak di situ kata orang. Mana ada orang mau? Tanah itu juga tanah-tanah rawa banyak daerah Arifin Ahmad tuh. Orang nggak mau berkebun. Orang dari Jawa datang ke situ berkebun. Tapi diambil oleh oknum-oknum tertentu. Begitu Jalan Arifin sudah 2 jalur, wah harganya pun menaiklah, meningkat. Itu namanya mengambil harta orang dengan cara yang batil. Kalau diajukan ke pengadilan, menang dia. Orang dia oknum terlibat di situ, dia bermainlah. Keluar surat agraria, sertifikat hak milik. Orang Jawa itu apa yang punya dia? Surat apa sama dia? Ya, dia datang-datang situ berkebun aja. Tapi secara syariat itu hak dia. Karena itu hutan rimba yang sebelumnya belum ada orang memilikinya. Jadi kita tidak boleh kita melakukan hal yang seperti itu. Nanti ini di alam barzah Bapak dan Ibu, kita akan menyesal kalau kita melakukan ini. Mengambil hak orang. Walaupun dia seorang ulama Bapak dan Ibu, punya santri ribuan orang. Tapi dia dulu waktu hidup, sebelum dia jadi ulama, nah ini sebelum dia jadi ulama besar, dia ada mengambil hak orang, tanah orang. Tapi orang itu tidak ikhlas. Sebab dia orang berpengaruh, kemudian jadi ulama besar di suatu kabupaten dan provinsi di situ. Orang kenal dengan dia. Dia nggak berani ngelawan. Tapi hatinya tidak ikhlas, Pak. Hatinya tidak ikhlas. Jadi ketika ulama ini meninggal, dalam satu mimpi, orang itu ulama ini menyesal. Tapi tak bisa kita bantu. Gimana membantu? Orang yang diambil tanahnya itu pun udah mati juga, Pak. Tak siapa-siapa lagi. Kita pun tidak tahu dia yang mana.
Tak bisa kita bantu, Pak. Walaupun santrinya banyak, dia tetap menyesal di alam barzah. Jangan kita ngambil harta dengan cara yang batil. Kalau kita ingin selamat, itu gak susah. Pertama, kita jaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah sebatas kemampuan kita, Bapak dan Ibu. Berapa? Yang wajib kita kerjakan, yang sunat sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Gampang aja, Pak. Gak perlu kita maksakan diri. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kamu sebatas kemampuan kamu. Wa ma amartukum fakhuzuhu. Apa yang diperintahkan Allah, ambil. Artinya dikerjakan sebatas kemampuan kita. Untuk perintah. Tapi kalau larangan, fantahu, tinggalkan semua. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, tinggalkan semuanya. Jadi kalau yang berhubungan dengan Allah, dosa pada Allah itu gampang. Bapak sholat tahajud, sholat witir, Bapak sholat tarawih, Bapak berwudu, Bapak sholat 5 waktu, sholat Jumat, bersalawat, ya berzikir, membaca Al-Quran, pergi haji, pergi umrah, hapus itu semuanya, Pak. Dihapuskan oleh Allah itu dosa-dosa kita kepada Allah. Karena apa? Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Pak. Gampang sama Allah. Tapi kalau hubungan dengan manusia, ini yang berat. Jadi kalau kita ingin selamat, hablum minan nasnya ini mesti dijaga. Apalagi menyangkut hak orang lain di dalam harta kita. Itu mesti kita jaga sekali. Ada yang subhanahu wa ta'ala, illa antakuna tijaratan antara dimikum, kecuali perniagaan yang saling merelakan satu sama lain. Kalau dia merelakan saja tapi tak sesuai dengan Islam, tak boleh. Seperti riba. Riba itu saling rela dia, Pak. Pinjamkan uang saya 50 juta, nanti saya kasih kamu 55 juta. Saya berikan waktu saya 6 bulan untuk bayar utang. Wah. Setuju? Setuju. Kasih pinjam 50 juta. Diberi waktu 6 bulan. Berapa bunganya? 5 juta. Setuju? Ya, saling merelakan. Saling merelakan, ya namanya judi. Riba. Saling merelakan. Tetapi tidak sesuai dengan syariat. Jadi, yang merelakan itu harus sesuai dengan syariat. Seperti tijarah, perniagaan yang sesuai dengan aturan dan Quran dan Sunnah. Maka dia selamat. Dan bukan hanya sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi harus antarodin, saling merelakan satu sama lainnya. Jadi harus jelas. Kalau timbangan itu harus jelas. Bahkan dianjurkan kita melebihkan dalam timbangan itu. Karena Allah katakan, wa yurbis sadaqah. Allah akan mengembangbiakan dengan sedekah. Jadi kalau kita timbang ubi misalnya, ini ubi 1 kilo 4.000, ini saya tambah. Itu sedekah. Walaupun ubi yang kita tambah tuh bengkok dia. Timun yang lurus-lurus, ini berapa sekilo? 6.000. Ini tambah. Timunnya bengkok sedikit, bungkuk, timun bungkuk, kita kasih dia. Tidak apa-apa, cuman jangan dikurangi. Ya, ini sudah jadi permainan nih, Pak. Kadang-kadang orang berpikir macam mana dapat untung banyak aja. Dia tak tahu bahwa itu justru menzalimi dirinya sendiri. Wala taqtulu anfusakum, Allah katakan jangan kamu bunuh kamu. Jadi kita menzalimi diri kita tuh kita membunuh diri kita sendiri. Membunuh orang lain juga diharamkan karena orang Islam itu bersaudara. Kalau dia membunuh saudaranya yang lain, baik secara ekonomi dia bunuh maupun secara dirinya sendiri dia bunuh, berarti sama dengan membunuh dirinya sendiri. Walaupun itu orang lain yang bunuh. Karena orang Islam itu adalah bersaudara. Itu dalam penjelasan tafsir. Innallaha kana bikum rahimah. Allah sangat penyayang kepada kalian semua. Karena itu jangan melakukan hal-hal sebagaimana yang tersebut. Itulah 2 hal yang mesti kita jelas pahami dari surah An-Nisa 29. Itu ada fotokopiannya. Cuman ayatnya ada salah cetak. Karena tadi orang yang punya fotokopinya bahasa Arabnya tidak aktif. Kalau di rumah saya kan laptop saya itu aktif bahasa Arabnya, jadi tak terbalik-balik, itu terbalik-balik. Jadi saya fotokopinya jadi sikit udah, karena bahasa Arabnya terbalik, ayatnya terbalik. Demikian saja pengajian kita sudah 15 menit. Semoga dapat kita amalkan surah An-Nisa 29 walaupun sedikit, tapi ini sangat dalam maknanya dalam kehidupan kita supaya selamat kita dunia akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.